Belitung, nanam lada. Di Lampung kita ada ternak ikan juga di sana. Kemudian yang lainnya itu di berbagai macam bidang. Yang Badr ini itu adalah perusahaan di bidang teknologi. Jadi aktivitas kami membangun aplikasi web dan mobile ke beberapa klien-klien yang membutuhkan solusi teknologi. Ini adalah perusahaan pertama saya. Jadi saya dirikan bersama dengan beberapa ikhwah yang punya kompetensi di bidang ilmu komputer, teknologi informasi. Kemudian kita bikin entitas ini, dan dari sini akhirnya lahir berbagai macam bisnis-bisnis yang lainnya. Ini kalau dijelaskan mungkin akan terlalu panjang, cuman memang intinya adalah saya banyak beraktivitas di dunia teknologi. Namun di kondisi seperti ini, bukan berarti akhirnya teknologi itu jadi sebuah bisnis yang bisa senantiasa naik dan stabil. Ada beberapa bidang yang kita juga tidak stabil. Contoh misalnya, ada produk kita bernama Teman Bisnis, yang logonya ini seperti dompet warna ungu ini. Ini adalah sebuah bisnis yang memproduksi aplikasi untuk pencatatan transaksi keuangan UKM. Nah, kalau biasanya yang pakai Teman Bisnis sehari-harinya itu ada sekitar 1.200 UKM dari seluruh Indonesia setiap hari yang pakai. Nah, sejak adanya COVID ini, salah satu sektor yang paling jatuh itu adalah UKM. Dan kerasa sekali, ini penurunannya tuh dari sisi pendapatan maupun pengguna itu bahkan lebih dari 50%. Jadi emang kalau dilihat, memang sama-sama ekonomi kita itu turun dari tahun 98 dan juga tahun ini misalnya, tapi di tahun 98 UKM itu masih punya kekuatan, sehingga akhirnya mampu untuk terus bergerak, tidak dibatasi aktivitas fisik dan juga aksesnya. Nah, tapi bedanya pada kondisi saat ini, itu UKM lebih terbatas, terutama beberapa UKM-UKM di bidang kuliner, di bidang transportasi, di bidang pariwisata, travel, dan lain sebagainya. Itu benar-benar tiarap sampai saat ini. Ada beberapa teman saya yang punya usaha di bidang travel, dan akhirnya ya dengan berat hati harus mengurumahkan hampir seluruh karyawannya di tengah kondisi seperti ini. Ada juga beberapa usaha kita yang lainnya di bidang properti, ini namanya Kode Margonda. Ini adalah co-working space. Co-working space itu adalah tempat yang kita sewakan, ada space besar, jadi beberapa office, private office, ruangan-ruangan yang nanti jadi kantor untuk perusahaan-perusahaan, dan juga ada ruang kerja bersama. Nah, ini kita bangun dan lokasinya ada di salah satu mall di Depok. Nah, tapi ketika pandemik ini terjadi, yang namanya mall itu ditutup. Jadi sudah hampir 2 bulan nih mall di Depok itu ditutup. Sehingga akhirnya otomatis tidak bisa beroperasi, dan akhirnya pendapatan itu praktis jadi nol. Nah, kalau yang lainnya sih, alhamdulillah karena bergeraknya di platform teknologi, tidak terlalu terjadi masalah yang berarti. Cuma memang tadi, untuk yang bersentuhan dengan UKM dan bersentuhan dengan fasilitas fisik, properti itu terkena dampaknya cukup signifikan. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga merasakan dampaknya dari berbagai macam industri yang saat ini kita dapati. Kita doakan semoga memang Allah akan memberikan yang terbaik, dan juga semoga mengangkat wabah ini dengan cepat sehingga kita mampu untuk bisa beraktivitas sebagaimana normal biasanya. Nah, ini beberapa hal yang saat ini sedang ditangani. Saya nggak semuanya memimpin bisnis ini karena ada kaidah di mana ketika kita membangun sebuah bisnis kita harus fokus. Nah, yang bisa banyak seperti ini karena kita biasa invest di sebuah bisnis, kemudian kita monitoring, kita evaluasi, kita bina, sampai akhirnya bisnisnya itu semakin besar. Jadi kita punya kepemilikan di sana. Direktur atau CEO-nya itu bukan kami sendiri, jadi memang ada foundernya di sana. Ada pebisnis yang membangunnya dari awal. Peran kita lebih ke arah salah satu pemegang saham dan juga komisaris di bisnis-bisnis tersebut. Kalau yang saya gawangi secara langsung itu adalah di iGrow dan juga di Founder Plus, yang ini di pojok kanan atas. Ini adalah sebuah perusahaan inkubasi bisnis dan juga perusahaan penyedia dana untuk UKM yang bergerak di bidang teknologi di fase awal sekali. Jadi ini yang biasanya memberikan investasi ke beberapa UKM-UKM di level awal. Nah, kenapa bikin bisnis di bidang teknologi dan juga passionate sekali di bidang ini? Salah satu tujuannya adalah ketika dulu kami pertama kali bikin bisnis, waktu itu tahun 2009. Pada waktu saya masih di kampus, waktu itu masih berkuliah. Salah satu tujuan besar yang kita ingin lakukan itu adalah kita mampu untuk bisa menyebarluaskan kebaikan yang sebenarnya itu ada di dalam nilai-nilai Islam. Kita ingin bisa
dakwah melalui sebuah tools yang saat ini jadi tools yang sangat powerful untuk bisa menyebarluaskan kebaikan, yaitu teknologi. Kalau misalnya kita lihat saat ini, teknologi itu jadi sebuah tools yang sangat powerful untuk menciptakan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang mampu terdistribusi dengan sangat masif di seluruh wilayah. Dalam 1 menit aja kita ada di sini, itu ada lebih dari 70 juta pesan WhatsApp sudah terkirim. 1 menit aja, 70 juta pesan WhatsApp. Ada lebih dari 600.000 jam video YouTube terupload ke YouTube hanya dalam waktu 1 menit. Ada lebih dari 5 juta postingan Facebook baru terupload di Facebook. Nah, dulu saya membayangkan bersama dengan teman-teman. Bayangkan kalau misalnya aktivitas yang sebegitu banyak terjadi dalam hanya waktu 1 menit, dan itu kalau misalnya aktivitas tersebut adalah aktivitas kebaikan, aktivitas mendapatkan ilmu, aktivitas menolong sesama, aktivitas mencoba menafkahi orang lain, dan lain sebagainya. Itu bayangkan, ketika kita jadi salah satu kreator dari platform tersebut yang mampu memfasilitasi aktivitas kebaikan tersebut, betapa banyak kebaikan dan pahala yang mampu untuk bisa kita dapatkan. Dan itu yang jadi motivasi awal kita. Kalau misalnya 1 menit kita mampu untuk bisa menciptakan banyak kebaikan, berarti dalam 1 hari akan lebih banyak lagi kebaikan. Dalam 1 tahun akan lebih banyak lagi kebaikan. Dan dari semua kebaikan itu, harapannya adalah Allah ridho atas kebaikan-kebaikan tersebut. Karena kita nggak akan pernah tahu di aktivitas kebaikan yang sebelah mana yang Allah bisa ridho kepada kita. Kita kan hanya bisa memasuki surga Allah ketika Allah ridho dengan kita. Di amalan-amalan terkecil sekalipun, kalau misalnya Allah berkehendak untuk ridho kepada kita, insya Allah Allah akan berkehendak untuk mengampuni dosa kita, dan bisa jadi kita akan diizinkan untuk memasuki pintu surganya Allah. Sama seperti kalau kita makan, kita dianjurkan untuk menghabiskan sampai ke butiran nasi terakhir, karena kita nggak tahu di butiran nasi yang mana yang ada keberkahan di sana. Sama dengan amalan-amalan kebaikan kita di pekerjaan ataupun di aktivitas pribadi sehari-hari, dari sekian banyak amalan yang kita percaya itu adalah amalan kebaikan, kita nggak tahu di amalan mana yang Allah ridho kepada kita. Dan kalau misalnya Allah ridho dengan satu amalan kita, walaupun mungkin di mata kita sederhana, dan itu mungkin akan bisa jadi penyelamat kita ketika nanti kita berada di hari penghakiman kelak. Nah, inilah yang akhirnya jadi sebuah prinsip bahwa salah satu poin yang kita mampu untuk bisa lakukan adalah memperbesar probabilitas Allah ridho kepada kita. Salah satu yang paling bisa untuk kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang mampu untuk kita lakukan, kita perbuat, kita produksi, maka kemungkinannya akan semakin besar, karena semakin banyak nih ruang untuk bisa menjadi salah satu tabungan amal kita kelak. Dan untuk bisa menciptakan banyak kebaikan itu, salah satu tools yang paling efektif saat ini adalah dengan mempergunakan teknologi. Seperti tadi, WhatsApp penciptanya bisa memfasilitasi 70 juta pesan terkirim satu orang ke orang yang lain dalam 1 menit. Kalau misalnya kita lihat, mungkin dari 70 juta pesan itu ada banyak nih pesan-pesan yang positif, tapi ada juga banyak pesan-pesan yang negatif. Kalau misalnya pencipta WhatsApp itu muslim, mungkin akan bisa mendapatkan amalan atau pahala dari pesan-pesan positif yang tercipta dari penyebaran WhatsApp, misalnya tausiah, informasi kajian, dan lain sebagainya. Nah, kami ingin bisa menciptakan tuh berbagai macam teknologi yang mampu untuk memfasilitasi, kalau bisa semuanya murni 100% aktivitas kebaikan. Kalau Facebook, WhatsApp, Google, YouTube, mungkin kan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mudorot yang tercipta, pornografi, kemudian kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang muslim dan mampu menciptakan platform yang hanya memungkinkan terjadi aktivitas kebaikan di sana, semoga nanti akhirnya 100% dari aktivitas tersebut akan berbuah amal soleh. Nah, inilah yang akhirnya mendorong kita untuk bisa menciptakan beberapa solusi teknologi di berbagai macam lini industri. Kalau tadi ada iGrow, itu di lini pertanian. Kita pengen bantu petani supaya mereka sejahtera. Ada di bidang millennials, anak muda. Jadi kita bikin namanya Yaumi, itu aplikasi evaluasi ibadah mutabaah yaumiyah. Yaumi namanya. Nah, itu adalah aplikasi yang memang kita buat untuk memfasilitasi para milenials yang ingin memperbaiki diri. Mereka biasanya semangat ibadah kalau misalnya mereka tahu performa mereka. Semangat ibadah ketika mereka bisa bersama-sama berjamaah dalam satu kelompok mereka. Mereka bisa berkomunikasi, ada konten-konten positif yang memang kita bisa supply kepada mereka. Alhamdulillah sekarang tuh udah lebih dari 1.500 milenials setiap hari yang terbantu dengan mempergunakan aplikasi Yaumi untuk evaluasi atau mutabah aktivitas sehari-harinya. Ada juga Yaumi Kids, itu adalah buku edukasi anak yang memang mengajarkan prinsip-prinsip tauhid, keislaman mendasar kepada anak-anak usia dini. Yang pesan-pesannya kita tujukan untuk bisa memperkuat keluarga muslim itu memiliki generasi penerus yang memang lebih
kuat lagi. Atau ada Quran Review, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kenal. Ini Instagramnya itu sendiri sudah sampai 180.000 followersnya. Ini adalah kita menciptakan sebuah metode di mana para milenials jadi suka untuk mentadaburi Al-Quran, untuk bisa mengetahui tentang makna dan isi dari Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan yang memang sesuai dengan bahasa anak muda. Dan ini teman-teman dari Jogja yang kita support, alhamdulillah ternyata banyak sekali para milenials yang tertarik dengan pendekatan gaya komunikasi anak muda, tapi tetap substansinya tetap dijaga, aspek-aspek yang berkaitan dengan substansi dan juga pesan yang disampaikan. Nah, ini beberapa latar belakang kenapa akhirnya salah satu misi kita adalah kita ingin menciptakan 10 juta kebaikan setiap harinya, dengan cara menciptakan tools-tools, alat-alat, teknologi-teknologi yang mampu untuk bisa menstimulus dan menciptakan kebaikan tersebut. Dan harapannya ketika kita nanti meninggal, kebaikan-kebaikan ini akan terus tercipta karena mesin kebaikan ini sudah bekerja dan menciptakan kebaikan setiap harinya. Ada sebuah usaha yang kita rintis tahun 2013, namanya Learn Quran. Learn Quran itu adalah aplikasi mobile, Android dan iPhone. Mungkin kalau Bapak Ibu punya Android bisa cek di Play Store, namanya Learn Quran, belajar Quran. Itu adalah aplikasi untuk belajar membaca Al-Quran, dari mulai huruf hijaiyah sampai ke hukum tajwid yang paling rumit. Nah, itu sampai saat ini sudah di-download lebih dari 1,5 juta orang dari 214 negara di seluruh dunia. Dan setiap harinya yang menggunakan Learn Quran tuh antara 3.000 sampai 5.000 orang. Berarti ada 3.000 sampai 5.000 orang yang mendapatkan manfaat, insya Allah, dari aplikasi yang kita buat. Dan kebanyakan itu adalah orang-orang di luar Indonesia. Karena orang-orang di luar Indonesia, terutama negara-negara minoritas Muslim, kesulitan untuk mencari guru ngaji. Aplikasi ini nggak ditujukan untuk menggantikan guru ngaji, karena ini kita posisikan sebagai tools untuk mempermudah guru ngaji. Jadi ini bukanlah pengganti. Cuma memang di beberapa negara minoritas itu mereka kesulitan untuk mencari guru ngaji. Kalau di Indonesia mungkin kita gampang mencari guru ngaji. Di setiap masjid yang cukup besar ada TPA-nya, ada guru ngaji di sana. Tapi kalau di negara minoritas Muslim itu sulit banget mencari guru ngaji, sehingga akhirnya mereka terbatas cara untuk belajar membaca Al-Quran, padahal mereka ingin. Ada tuh beberapa negara yang sangat tinggi pemakaian dan intensitas pemakaian Learn Quran-nya. Di situ, itulah definisi kebaikan yang kita ingin capai. Membantu sebanyak-banyaknya orang, targetnya adalah 10 juta orang setiap harinya dari setiap usaha-usaha yang kita rintis dari awal hingga akhirnya menjadi sampai saat ini. Ini masih jauh dari ideal, karena targetnya 10 juta, sekarang mungkin kalau dihitung-hitung baru sekitar kurang dari 100.000 kebaikan yang kita ciptakan setiap harinya. Mudah-mudahan itu diridhoi oleh Allah kalau misalnya kita ikhlas dan juga yang benar-benar bisa menciptakan kebermanfaatan. Nah, kita akan lanjut saja ya Bapak Ibu terkait dengan bahasan kita. Salah satu aspek yang saya pelajari ketika kita bikin bisnis, ini kita belum masuk dulu ke pandemik COVID-nya. Nanti kita akan masuk ke pandemik COVID setelah ini. Salah satu aspek yang saya sadari ketika merintis bisnis selama 10 tahun terakhir, itu adalah memang membangun bisnis itu butuh komitmen. Komitmen waktu, komitmen keberanian, komitmen energi. Hanya orang-orang yang punya komitmen yang tinggi yang akhirnya mampu untuk terus bertahan, karena bikin bisnis itu nggak mudah. Bikin bisnis itu susah. Ini statistiknya, 9 dari 10 bisnis itu gagal, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan berhasil itu cuma 10%. Kecil banget. Dan banyak orang-orang yang akhirnya menyerah di tengah jalan sebelum akhirnya menemukan cara yang bekerja. Dan kami sendiri, dari sekian banyak bisnis yang tadi saya tampilkan di awal, itu banyak sekali yang gagal. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah folder di laptop saya yang isinya itu adalah usaha-usaha yang kita pernah bikin dan gagal. Jadi ada yang sudah jadi PT, udah ada investornya, berjalan 4 tahun, gagal. Ada yang baru berjalan 6 bulan, sudah gagal. Ada yang gagal karena timnya bubar, ada yang gagal karena kalah bersaing, ada yang gagal karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran dan akhirnya kehabisan cash. Ada banyak sebab-sebab kegagalannya. Jadi kalau misal dihitung-hitung ini sudah hampir 40-an inisiatif yang kita pernah lakukan. Dan setiap kegagalan-kegagalan ini itu mengandung pelajaran yang luar biasa, yang akhirnya menciptakan kedewasaan dan ketangguhan buat kita sendiri. Contoh misalnya, salah satu yang kita belajar. Nah, ini sebuah bisnis yang kita bangun tahun 2012, berarti 8 tahun yang lalu ya.
Ini sama sebenarnya dengan Gojek Bapak Ibu, kalau misalnya dilihat. Cuman kita munculnya jauh lebih awal. Namanya Ojeks. Dulu kita masih belum kenal namanya Mas Nadim atau Gojek. Karena Mas Nadim itu baru mengeluarkan aplikasi Gojek tahun 2015. Nah, kita ini udah bikin aplikasi ini tahun 2012. Namanya Ojeks. Ini waktu itu ditujukan untuk membantu para pemilik kendaraan untuk bisa menumpangkan kendaraannya dan nanti mereka dapat pendapatan dari menumpangkan kendaraan itu. Bagus aplikasinya, fiturnya lengkap. Bahkan fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan versi Gojek tahun 2015. Dan kita langsung bikin di 4 aplikasi sekaligus. Aplikasi Android, aplikasi iPhone, aplikasi BlackBerry, dulu masih ada BlackBerry tahun 2012, dan aplikasi web. Gojek sendiri tahun 2015 tuh baru rilis di platform Android aja, belum ada di iPhone, belum ada di web. Kita sudah rilis di 4 jenis device sekaligus. Cuman waktu itu kita gagal, hanya bertahan sekitar 8 bulan pada waktu itu aplikasi ini. Nah, salah satu penyebab kegagalan adalah kita membangun bisnis ini terlalu dini, terlalu awal. Masyarakat Indonesia itu baru mulai beradaptasi dengan smartphone, handphone genggam pintar, itu tahun 2009. Tahun 2012 memang semakin banyak penggunanya, cuman mereka belum banyak mempergunakan smartphone untuk aktivitas selain belanja online. Belanja online pun masih sederhana, masih dengan mekanisme pembayaran COD, cash on delivery. Jadi bayar ketika ketemu, barangnya dianterin. Nah, kalau misalnya untuk transaksi transportasi, belum ada sama sekali pada waktu itu. Jadi kita waktu itu terlalu visioner. Nah, sebenarnya terlalu visioner nggak masalah, asalkan memang nafasnya kuat. Kita punya modal cukup untuk bertahan selama beberapa tahun ke depan, sampai akhirnya kondisi masyarakat siap untuk memakai kita. Cuman masalah pada waktu itu modal kita tidak terlalu banyak, dan akhirnya kita sudah gagal dalam perjalanan. Nah, padahal dulu kalau misalnya ini mampu bertahan, mungkin akan, wallahu alam ya, mungkin akan menjadi salah satu kompetitor Gojek pada masanya. Cuman ya Allah menakdirkan jalan yang lain. Kita akhirnya di sini belajar bahwa bikin bisnis bukan hanya sekedar kita bisa bikin produknya aja. Misalnya kita mau bikin makanan, bukan hanya sekedar makanannya bisa tercipta atau enggak. Ketika kita bikin toko, bukan hanya sekedar kita bisa sewa toko dan kita mengadakan barangnya di toko tersebut, tapi bicara tentang kapan waktunya, apakah tepat saat ini atau enggak. Dan apakah masyarakat saat ini sudah membutuhkan solusi tersebut atau enggak. Karena yang saya sukai dari bikin bisnis menjadi wirausaha itu adalah kita menciptakan solusi untuk permasalahan masyarakat. Jadi, mindset bisnis yang benar itu adalah bukan mindset sekedar kita mendapatkan keuntungan, tapi mindset bisnis yang kokoh dalam jangka panjang itu adalah mindset di mana kita menciptakan kebaikan, yaitu kita menciptakan solusi atau kita menawarkan solusi untuk menjadi peredam, untuk menjadi penghilang masalah mereka. Kalau kayak Gojek kan ada masalah mencari ojek. Nah, itu dihilangkan dengan aplikasi yang ada. Kalau misalnya aplikasi belanja online kayak Bukalapak, itu kan ada masalah kita mau cari penjual online yang terpercaya, akhirnya masalahnya diatasi dengan adanya Bukalapak. Jadi, sebenarnya membangun bisnis itu adalah kita menghadirkan solusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Walaupun mungkin produksinya bukan kita, misalnya kita jualan aja. Kita jualan misalnya buku Islami. Nah, itu kan sebenarnya kita menjadi salah satu perpanjangan tangan untuk menghadirkan solusi atau menghadirkan kebaikan untuk target market kita atau calon customer kita yang memang memiliki masalah yang bisa diatasi oleh produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita membuka jasa pembersihan AC misalnya. Kan ini menjadi sebuah solusi untuk orang yang AC-nya rusak, untuk orang yang AC-nya harus di-maintain 3 bulanan misalnya. Itu kan adalah sebuah solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi sebenarnya kalau dipandang sebagai sebuah aktivitas muamalah, aktivitas bisnis itu adalah aktivitas di mana kita menawarkan sebuah solusi, memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dimiliki oleh umat. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan profit atau pendapatan. Karena kalau misalnya profit dan pendapatan itu adalah outcome sebenarnya, dampak. Kalau kita bisa bikin produk atau jasa, bisa jualan produk atau jasa yang memang benar-benar bagus menyelesaikan masalah umat, insya Allah nanti yang namanya pendapatan dan profit itu akan datang dengan sendirinya. Kalau misalnya produk kita memang benar-benar bagus, ya. Produk kita yang benar-benar terbukti menyelesaikan masalah dari orang yang kita tuju. Ini salah satu pelajaran berharga. Atau ada lagi, ini perusahaan yang lainnya. Tadi ini Ojeks, Ojeks-nya ada di urutan sekian ya, Ojeks.
Kemudian ada lagi namanya Urban Kurban. Urban Kurban itu adalah e-commerce, situs jual beli online, situs jualan online untuk jualan hewan kurban. Nah, ini muncul itu tahun 2012 juga. 2012 awal. Kalau tadi 2012 akhir, rilis 2013, kalau ini 2012 awal. Urban Kurban ini adalah aplikasi jualan kurban online pertama di Indonesia. Sebelum marak jualan hewan kurban online saat ini. Ini yang pertama. Oh ya, kenapa? Sebentar, Algi ada presenting, jadi ketutup filenya Mas Andreas. Oh ya. Oh. Algi, halo Algi, tutup presentationnya. Halo Algi. Algi Irsanul Ikram is presenting. Oh, enggak. Pak Fadil, enggak kelihatan, enggak kedengar Pak Fadil. Ya, karena Algi juga present. Ah, ya. Udah ya. Oke. Ya. Yep. Baik, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Urban Kurban ini adalah situs jualan kurban online pertama di Indonesia. Waktu itu kita buat juga aplikasi mobile untuk kaum milenials, itu untuk diedukasi supaya mereka juga kalau mampu punya kewajiban untuk berkurban. Caranya kita bikin aplikasi untuk perawatan hewan kurban, seperti main Tamagotchi, membesarkan hewan kurban dari kecil sampai akhirnya besar. Nah, ada gimmick-gimmick kayak begitu. Ini ketika launching, itu diliput oleh 8 stasiun televisi nasional. Karena ini inovasi yang baru pertama kali pada waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun pertamanya, di Idul Adha pertama kita beroperasi, itu profit bersihnya bisa sampai lebih dari 400 juta rupiah hanya dalam penjualan 2 pekan. Tinggi, waktu itu kita mengira, wah ini prospektif nih bisnisnya. Tapi Urban Kurban ini tutup akhir tahun 2017, 3 tahun yang lalu. Karena kalah bersaing dengan para kompetitor-kompetitor yang muncul belakangan. Jadi, salah satu kelemahan dari Urban Kurban ini adalah bisnis ini tidak diisi oleh orang yang fokus full time untuk menjalankannya. Jadi pada waktu itu Urban Kurban itu adalah kolaborasi antara perusahaan kami dengan salah satu perusahaan yang lainnya, perusahaan di bidang marketing di Depok. Nah, masing-masing dari perusahaan kami itu menunjuk orang yang nanti akan jadi representatif di Urban Kurban ini. Masing-masing satu orang. Waktu itu yang jadi representatif dari perusahaan kami saya. Nah, cuman saya karena masih ada tanggung jawab di Bader, di perusahaan kami, sehingga tidak full konsentrasinya di Urban Kurban. Kita pun hanya konsentrasi di Urban Kurban ini sekitar 1 atau 2 bulan menjelang Idul Adha. Sehingga kalau ada inovasi atau pembaruan, itu tidak akan cukup untuk bisa menghadapi berbagai macam kompetitor-kompetitor yang muncul belakangan. Dan akhirnya makin banyak organisasi besar yang bikin kurban online. Marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia itu juga bikin kurban online. Berbagai macam instansi bikin kurban online. Sehingga akhirnya kita melihat penurunan revenue yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan akhirnya kita memutuskan, kayaknya kalau misalnya memang tidak ada orang yang bisa full time di sini, kita tutup saja. Akhirnya ya sudah ditutup Urban Kurban, brandnya masih ada, cuman memang aktivitas bisnis sudah tidak ada lagi. Nah, ini salah satu hal yang akhirnya tadi membuktikan salah satu pernyataan kalau membangun bisnis itu butuh komitmen. Komitmen yang memang kuat, tinggi, panjang, dan harus butuh kesabaran untuk bisa membersamai bisnisnya. Rata-rata, ini penelitian dari Amerika Serikat, dilakukan oleh Cowboy Ventures, itu salah satu venture capital ternama di sana. Mereka buat penelitian ke perusahaan-perusahaan besar yang dulunya adalah perusahaan rintisan, perusahaan awal yang kecil. Ternyata dibutuhkan rata-rata itu 7 tahun paling minimal untuk sang founder atau sang pebisnisnya untuk menikmati keuntungan finansial yang berlimpah dari bisnisnya. Kalau misalnya belum segitu, biasanya mereka belum bisa punya kelapangan finansial yang cukup leluasa. Jadi bayangkan butuh bersabar sampai 7 tahun rata-rata. Memang tidak semuanya harus menunggu 7 tahun. Ada yang bisnis baru setahun tiba-tiba sudah bagus, ada yang 2 tahun sudah bagus. Tapi biasanya yang baru 1 tahun 2 tahun itu walaupun memang sudah baik secara finansial, fondasinya masih belum kuat. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi, itu gampang untuk bisa runtuhnya. Ada salah satu teman saya yang bikin usaha di bidang I.O, event organizer. Tapi dia bikin I.O untuk aktivitas acara pendidikan di luar negeri. Kalau sekarang kan banyak tuh Bapak Ibu mungkin anak-anaknya yang dari sekolah atau di kampus sering tuh ada penawaran
bikin event United Model Nation di Cina atau di Amerika atau di Thailand misalnya. Nah, itu ada bisnisnya sendiri. Jadi ada IO yang memang membuat acara di sana, kemudian ditawarkan, dimarketingkan ke pelajar-pelajar Indonesia karena mereka ingin CV-nya bagus, pernah ikut conference ke luar negeri, pernah ikut acara seminar di luar negeri. Nah, itu akhirnya dijadikan sebagai market. Dan besar marketnya karena banyak sekali saat ini pelajar-pelajar dari kalangan menengah yang memang terobsesi untuk bisa ikut-ikut kayak begitu. Dan banyak juga sekolah Islam terpadu yang juga menawarkan paket-paket kayak gitu bekerja sama dengan para IO, misalnya paket Turki, misal umroh, terus habis itu studi tour ke Turki. Nah, itu yang ditangani oleh IO-IO kayak begini. Nah, cuman ketika pandemik itu kecepatannya tinggi sekali. Baru tahun kedua tuh omsetnya sudah sangat tinggi. Karena sekali orang daftar acara itu kan bisa 5 juta, 4 juta. Bayangkan kalau ada 1.000-an daftar sudah ada miliaran per satu event aja. Nah, tapi ketika pandemik ini terjadi, itu tiba-tiba langsung turun drastis karena tidak ada aktivitas IO yang mampu untuk bisa dilakukan. Dan karena memang secara pondasi tim, pondasi cash flow, ke lapangan cash, pondasi dari bisnis model, itu memang karena masih baru ya, 1 tahun 2 tahun, masih belum kuat, sehingga itu akhirnya berdampak ke kelancaran dari bisnisnya. Nah, itu adalah salah satu pelajaran sih sebenarnya. Memang bisa saja sebuah bisnis itu mampu untuk bisa tumbuh dengan sangat cepat, tapi ketika tumbuh dengan sangat cepat itu biasanya pondasinya belum terlalu kuat untuk bisa mampu survive dalam berbagai macam tantangan-tantangan yang terjadi saat ini. Nah, ini sebagai sebuah pengantar Bapak Ibu terkait dengan aspek bisnis ketika memang ada dari kita yang berniatnya untuk menjalankan aktivitas bisnis, misalnya kalau nanti sudah pensiun atau kalau sekarang sudah cukup modal, itu bisa tuh untuk bikin bisnis, tapi salah satu syarat yang perlu untuk kita tekankan adalah memang punya kesabaran, punya komitmen yang kuat, punya keinginan untuk terus-menerus mencoba sampai ketemu formula atau cara yang berhasil, baru akhirnya kita akan bisa mendapatkan manisnya. Agak susah kalau misalnya kita langsung mengincar manisnya di awal tanpa sebuah proses. Ini adalah sunatullahnya kan, proses itu adalah salah satu bagian, bukan hanya bagian untuk mendapatkan hasil, tapi juga bagian untuk mendewasakan dan membuat kita semakin tangguh. Nah, karena kami banyak sekali dapat pengalaman-pengalaman gagal dalam bisnis, akhirnya semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu, semakin banyak mental yang terbangun, semakin kuat mental yang terbangun, dan itu jadi sebuah hal yang harus kita syukuri sendiri, karena dalam kurun waktu 10 tahun ini telah sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kami bisa dapatkan. Nah, kita masuk di poin selanjutnya, karena waktunya terbatas. Gimana dengan kondisi saat ini, di era pandemik ini, membangun bisnis atau usaha? Tentunya kan kita butuh nih sebuah ide bisnis yang cepat, karena mungkin ya, banyak di antara kita yang terdampak nih aspek finansialnya, aspek ekonominya. Bukan hanya para pebisnis sendiri, tapi juga para karyawan-karyawan yang kerja di beberapa perusahaan. Ada beberapa teman-teman pengusaha-pengusaha saya yang mengaku akhirnya mereka harus merumahkan beberapa karyawannya. Merumahkan itu unpaid leave. Jadi karyawannya cuti tapi nggak dibayar misalnya. Atau bahkan sampai mem-PHK. Sehingga mereka menyiapkan pesangon walaupun terbatas supaya memang bisa menghemat beberapa pengeluaran-pengeluaran. Bahkan perusahaan besar pun itu melakukannya. Contoh misalnya Traveloka. Traveloka siapa yang tidak mengenalnya? Dan dia termasuk salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Tapi Traveloka itu sudah lay-off sekitar 200 karyawannya dalam kurun waktu sekitar 1,5 bulan ini. Karena bisnisnya turun kan, tidak ada orang yang melakukan perjalanan. Transaksinya turun hampir 80% saat ini. Yang tadinya itu sangat tinggi, transaksi dan juga keuntungannya tiba-tiba turun. Dan sebesar itu pun masih harus melakukan efisiensi besar-besaran. Dan ini akhirnya jadi dampak juga bagi kita. Bukan hanya sekedar di kalangan pebisnis, tapi juga di kalangan profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Sehingga kita perlu untuk bisa menciptakan strategi atau cara untuk mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Kita meyakini bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah itu dijamin rezekinya. Tapi perlu ada ikhtiar yang mampu untuk terus kita lakukan untuk bisa menjemput rizki yang memang telah ditetapkan kepada kita sebagai bagian dari husnuzon kita kepada Allah, sebagai bagian dari ikhtiar kita menjemput rizki
sebagai bagian dari proses yang memang sunatullahnya perlu untuk kita tempuh untuk menjemput rezeki tersebut. Nah, salah satu prinsip pertama yang perlu untuk kita pegang ketika kita ingin membangun inisiatif bisnis, baik yang skala rumah tangga, kecil, menengah, di situasi kayak gini adalah benar-benar memulai dari aspek kebutuhan yang dimiliki oleh market saat ini. Jadi terjadi pergeseran kebutuhan di kalangan masyarakat saat ini. Dan pergeseran kebutuhan itu mampu untuk kita bisa lihat. Ini adalah data beberapa bidang-bidang yang saat ini bisa menjadi bidang yang jadi pemenang dan bisa menjadi bidang yang terpuruk. Kalau kita lihat bidang-bidang terpuruk yang paling dalam itu adalah bidang pariwisata, tourism dan leisure. Jadi hotel, kemudian tempat-tempat pariwisata, agen pariwisata itu terdampak signifikan. Kemudian bidang penerbangan dan maritim itu terdampak, maritim yang sifatnya kapal laut untuk angkut penumpang ya. Kalau misalnya nangkap ikan masih bisa produksi saat ini. Kemudian bidang otomotif, waktu Wuhan itu di lockdown, itu pabrik-pabrik Wuhan itu kan seperti Detroit di Amerika ya, pusat produsen mobil Wuhan di Cina. Waktu Wuhan itu lockdown, itu semua produksi mobil itu di Cina, yang tadinya puluhan juta mobil per hari, itu akhirnya berhenti produksinya. Nah, kemudian konstruksi, real estate, jadi bidang properti itu juga stagnan saat ini. Bidang manufaktur, ini kalau misalnya sudah oren masih bisa berjalan, tapi ada dampaknya, ada dampak cukup signifikan yang terjadi. Manufaktur, produksi alat-alat, produksi pakaian, kita kan sudah nggak keluar lagi, mungkin Bapak Ibu sudah jarang nih memakai pakaian-pakaian formalnya, sehingga nggak diperlukan tuh untuk beli baju lagi yang bagus-bagus, karena kita di rumah terus, mungkin pakai kaos aja sudah cukup. Ada bidang financial service, di lembaga keuangan kayak koperasi, BPRS, dan lain sebagainya itu terdampak. Kemudian bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini kalau misalnya tidak mampu untuk move ke pendidikan online, itu akhirnya jadi salah satu bidang yang terdampak signifikan. Dari data beberapa pelaku perguruan tinggi swasta, itu mereka mengeluh kalau misalnya lebih dari 50% mahasiswanya tuh akan kesulitan untuk bayar uang kuliah di semester depan karena dampak dari COVID ini. Kalau misalnya tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi 50% dari mahasiswa itu akan kesulitan untuk bayar kuliah. Berarti kalau bisa bayar kuliah, itu akan berdampak kepada perguruan tinggi itu sendiri. Bahkan perguruan tinggi negeri pun itu akan berdampak. Kemudian oil and gas karena mobilitas yang semakin menurun, berarti penjualan juga semakin menurun. Walaupun sekarang harga jual minyak itu rendah, bahkan kemarin sempat menyentuh angka minus, tapi karena demand permintaannya itu turun juga, akhirnya menyebabkan nggak bisa nih industri oil and gas ini mampu untuk terus stabil di era kayak gini. Nah, yang berpotensial untuk bisa menjadi salah satu pemenang dan punya potensi adalah bidang-bidang yang udah mulai masuk ke hijau ini. Bidang pertanian, yaitu produksi bahan pangan di hulu maupun hilirnya, produksi distribusi bahan pangannya. Kemudian bidang e-commerce, jadi penjualan digital. Jadi kayak toko online sekarang ini mereka kelimpahan berkahnya nih, karena banyak orang yang akhirnya jual beli barang dengan online. Termasuk dengan tukang sayur itu yang mengonlinekan diri, itu juga bisa mampu beradaptasi di sana. Bidang teknologi ICT, baik infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian bidang personal and healthcare, jadi sabun, kemudian perawatan kesehatan dan sebagainya, itu jadi bidang yang potensial juga. Kemudian bidang food processing, kalau tadi dari sisi hilir tuh distribusi, kalau ini di sisi hilirnya adalah processing makanan. Jadi mengubah misalnya buah menjadi jus, atau mengubah rempah-rempah menjadi jamu misalnya, atau mengubah buah menjadi sari buah misalnya, yang dibutuhkan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Nah, itu punya potensi. Dan yang paling mentok berpotensi adalah bidang medical supply, obat-obatan, vitamin, hand sanitizer, APD dan sebagainya. Ini yang paling signifikan dibutuhkan saat ini. Jadi ketika kita berpikir kalau kita mau merintis bisnis, salah satu hal yang perlu untuk kita lihat itu adalah market apa yang saat ini potensial untuk kita masuki. Berarti kita pilih nih bidang-bidang yang sudah mulai dari oranye ke hijau ini nih, bidang kesehatan dan sebagainya. Ada salah satu startup yang ada di grup kami juga, tadinya dia di bidang
event. Jadi dia itu memperantarai antara IO, orang yang bikin event, dengan vendor, orang yang menyewakan peralatan event. Jadi vendor bangku, vendor panggung, sound system, dan lain sebagainya. Nah, praktis ketika COVID ini, itu mati kegiatan event itu. Pernikahan dibatalkan, acara-acara yang butuh seremonial itu dibatalkan, semuanya dibatalkan. Nggak ada event, nggak ada order sama sekali. Cuman dia akhirnya langsung beradaptasi. Tadinya dia memperantarai event, sekarang dia memperantarai pabrik-pabrik penyedia APD. Jadi dia punya jaringan untuk berkomunikasi dengan pabrik-pabrik APD kayak masker, APD dan lain sebagainya, dan dia perantarai dengan para rumah sakit, institusi kesehatan, dan para lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana-dana masyarakat untuk membantu tenaga kesehatan. Nah, dia mampu jual dengan harga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan harga pasaran saat ini, karena dia langsung terkoneksi dengan pabrik. Nah, dia ternyata dari sisi transaksinya, itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi pada waktu dia masih memperantarai event-event sebelum COVID berlangsung. Jadi, kemampuan membaca situasi dan kemampuan untuk memiliki jejaring, terutama jejaring yang potensial ya, untuk bisa menjadi supplier dan kita menjadi penjual dari produk yang disuplai tersebut, itu ternyata jadi sebuah hal yang krusial pada saat ini. Hanya sekedar modal punya kenalan, karena dia pernah punya proyek bersama dengan salah satu pabrik produsen masker, dia mampu untuk jual masker satu kotaknya yang tadinya di pasaran itu sekitar 300.000, dia mampu jual hanya dengan harga 120-150.000. Dan kalau misalnya ini dijual kepada institusi kesehatan, itu masih sangat masuk untuk bisa diserap oleh mereka, atau diserap oleh para lembaga-lembaga donatur yang nanti akan menyalurkan bantuan-bantuan kepada para tenaga kesehatan. Nah, jadi ini salah satu hal pertama yang perlu untuk kita miliki, yaitu adalah mampu untuk bisa melihat nih di industri mana yang kira-kira saat ini potensial dan kita bisa berkemungkinan untuk memasukinya. Kalau misalnya kita punya kenalan misalnya tukang sayur di pasar, kemudian dia belum punya kemampuan untuk mengonlinekan usahanya, sementara kita sering ke pasar misalnya dan kita punya kenalan atau database atau punya grup WhatsApp orang-orang sekomplek, mungkin kita bisa menawarkan jasa, ayo siapa yang mau untuk pesan sayur-sayuran yang dibeli di pasar. Nanti setiap hari saya akan ke pasar, saya akan bawakan pesanan-pesanan ini, langsung saya plastik-plastikin sesuai dengan rumahnya, Bapak Ibu tinggal pesan, nanti saya akan belikan. Untuk setiap item akan ada fee-nya Rp2.000. Misalnya beli bayam, satu ikatnya 2.000, kita jual jadi 4.000 misalnya. Atau kalau kegedean Rp2.000, Rp1.000 atau 500 perak, misalnya, dinaikin harganya. Nah itu bisa jadi salah satu bisnis yang berpotensial. Jadi kita kenal dengan suppliernya, kita kenal jual penjualnya yang memang mampu untuk bisa jual dengan harga murah, apalagi kalau kita beli banyak bisa lebih murah, dan kita hubungkan dengan market, dengan pembeli, tetangga-tetangga kita, kelompok di dalam institusi kita, para anggota dalam jamaah kita misalnya. Nah, makanya kalau situasi kayak gini emang kekuatan jamaah ini adalah benar-benar jadi sebuah modal yang krusial. Jadi di kelompok di wilayah kami itu akhirnya diperbolehkan grup WhatsApp-nya yang isinya itu ratusan orang untuk ada jam jualan dari jam 9 sampai jam 1 siang, itu boleh jualan. Dan akhirnya transaksi yang terjadi di situ itu signifikan karena ada semangat saling bantu satu sama lain. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk beli frozen food, saya nggak akan beli di tempat yang lain, apalagi di marketplace yang saya nggak kenal. Saya akan lebih baik beli di saudara saya satu wilayah ini nih. Saya akan beli somai, beli mie ayam, beli nugget, beli apapun, itu jualan di situ akhirnya, dijual di sana. Dan ini bisa jadi salah satu aspek kita punya kekuatan kelompok, kekuatan jamaah, ini mampu untuk bisa dioptimalkan. Tinggal jangan malu sebenarnya, jangan malu untuk memulai, jangan malu untuk merasa terlalu kecil, jangan malu untuk kayak saya punya harga diri kalau jualan seolah-olah nanti harga dirinya turun. Jangan kayak begitu, karena kecuali ya negara menanggung kita. Nah, masalahnya kan pemerintah saat ini tidak menanggung kita. Ya, jadi yang mampu untuk bisa kita usahakan adalah melakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik yang kita miliki. Toh nggak ada dosa yang dilakukan ketika kita berjualan, ketika memang kita bisa melakukan ikhtiar tersebut. Nah, ketika kita punya nih kenalan atau supplier di bidang-bidang ini, mungkin nanti bisa jadi salah satu bidang yang nanti kita bisa masuki untuk bisa kita tawarkan ke depannya. Jadi bisa jadi reseller misalnya, bangun kekuatan komunitas, atau Bapak Ibu misalnya punya kemampuan untuk produksi sendiri di rumah, itu juga bisa misalnya bikin bumbu
siap saji misalnya. Ya itu dibuat di rumah misalnya bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya ditumbuk sendiri, di blender sendiri, kemudian dijual kemasan itu bisa. Atau beli buah di pasar, kemudian akhirnya di jus atau dibikin sari buahnya, dikemas, kemudian nanti dijual. Itu kan produksi rumahan. Ada teman saya yang akhirnya terkena dampak COVID, dia akhirnya karena punya hobi kopi, dia akhirnya bikin kopi kemasan walaupun dia belum punya warung kopi. Jadi dia selama di rumah akhirnya bikin kopi dan dijual ke dalam komunitasnya, dan ternyata komunitasnya itu bersedia untuk bantu, laku di situ di komunitasnya. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang kita bisa manfaatkan saat ini. Jadi saling bantu satu sama lain, saling mendukung satu sama lain dengan cara kita meningkatkan transaksi jual beli di antara kita, di antara orang-orang terdekat kita, di antara satu jamaah atau satu kelompok kita. Dan ketika kita sebagai pebisnis, kalau tadi kan ketika kita sebagai orang yang belum berbisnis dan ingin berbisnis. Nah, ketika kita sebagai pebisnis, kita perlu untuk melakukan adaptasi. Tadi saya sudah cerita tentang adaptasi salah satu perusahaan di grup kita yang tadinya memperantarai vendor event, jadi memperantarai pabrik-pabrik masker, pabrik-pabrik APD dengan harga yang sangat rendah. Nah, itu adalah proses adaptasi sebenarnya. Ada salah satu bisnis kita juga di bidang training, jadi kita bikin training kewirausahaan. Tadinya training kewirausahaan itu harus fisik kan, ketemu. Nah, akhirnya kita lakukan adalah menjadikannya rekaman, kemudian dipasarkan, ditawarkan dalam bentuk pembelajaran online. Dan itu ternyata bisa diserap oleh beberapa kampus yang punya program kewirausahaan. Dan kalau sekarang kan ada prakerja ya, walaupun prakerja itu hanya terbatas untuk beberapa platform tertentu. Kita alhamdulillah bisa masuk ke platform namanya Sekolahmu, bukan Ruang Guru ya. Kalau Ruang Guru kan beda lagi. Kita masuk ke Sekolahmu, ini dimiliki oleh Najila Shihab, anaknya Quraish Shihab. Kita masuk ke sana, salah satunya kita supply beberapa konten materi pembelajaran kita, dan alhamdulillah laku di situ, laku di sana. Dan ini jadi salah satu alternatif dari training fisik yang kita adakan di sana. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis, kita perlu melihat apa sih adaptasi yang perlu untuk kita lakukan, baik adaptasi cara kita menjual, bahkan sampai ke adaptasi apa yang kita jual. Kalau tukang sayur mungkin adaptasinya adalah adaptasi cara kita menjual. Tadinya kita jualannya adalah standby, sekarang kita jualannya via WhatsApp. Kita layani via WhatsApp, kemudian kita anterin. Atau adaptasi cara delivery. Kalau sekarang kan bapak rambutnya udah panjang, pasti butuh tukang cukur. Nah, untuk tukang cukur adalah potensial sebenarnya ketika menawarkan jasanya dengan positioning aman. Jadi pakai APD nyukurnya misalnya, atau ada standar kesehatan yang memang dia jaga, dia buktikan dengan bukti-bukti dokumen atau apa, sehingga membuat orang yang ingin dicukur tuh menjadi percaya misalnya. Nah, jadi bisa dari produknya, bisa jadi cara menjualnya, bisa jadi positioning dari bisnis itu sendiri untuk bisa dirubah, diadaptasi dalam situasi-situasi seperti ini. Intinya sih memang perlu untuk bisa cepat beradaptasi. Karena kalau misalnya kita cepat beradaptasi, insya Allah kita akan mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di pasaran saat ini, beradaptasi. Dan memang perlu untuk bersiap sih Bapak Ibu. Dengan kondisi ini, kalau misalnya ternyata lama akhirnya, ada berbagai macam sumber yang mengatakan, ada yang bilang ini sampai Juli, ada yang bilang ini sampai Agustus, tapi ada juga yang prediksi ini sampai tahun depan, sampai akhir tahun atau bahkan sampai tahun depan. Nah, nggak ada yang mampu untuk bisa memprediksinya, apalagi di tengah kondisi pemerintah kita yang kepercayaan terhadap datanya itu dipertanyakan. Jumlah yang positif, jumlah yang meninggal apakah dari COVID atau enggak, itu sangat dipertanyakan. Jadi nggak ada pegangan yang memang benar-benar objektif untuk kita pegang saat ini untuk memprediksi berapa sampai kapan nih situasi ini akan terjadi. Jadi kita perlu bersiap nih bahwa kondisi seperti ini akan jadi normal baru, gaya hidup baru. Jadi di rumah itu akan jadi gaya hidup baru misalnya kalau situasi berkelanjutan. Kayak di Wuhan, di Cina. Mereka lockdown sudah hampir lebih dari 3 bulan pada waktu itu. Kemudian sekarang kan sudah pulih nih, sudah dilepas lockdownnya. Tapi yang terjadi itu adalah orang-orang karena sudah terbiasa untuk hidup dalam kondisi lockdown selama hampir 3 bulan, mereka akhirnya menjadikan itu sebagai gaya hidup baru. Restoran-restoran yang akhirnya buka kembali itu sepi pada pengunjung. Bisnis-bisnis yang tadinya itu tutup, buka, tapi ternyata masih sepi juga dari orderan. Jadi ini mungkin kalau terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama, biasanya kan habit manusia itu terbentuk dalam kurun waktu sekitar 60 hari ya.
60 hari kita terbiasa untuk di lockdown nih, mengurung diri di rumah, melakukan kuarantin ya misalnya, itu nanti akan jadi gaya hidup baru. Mungkin kita nggak akan terbiasa lagi kalau misalnya sering-sering ke mall karena udah lebih betah di rumah misalnya, atau kita nggak terbiasa lagi makan di restoran karena udah terbiasa makan di rumah. Mungkin ya, ini hanya prediksi karena nggak bisa kita ketahui sampai akhirnya itu nanti terjadi. Nah, kita harus bersiap dengan normal yang baru. Maka kalau misalnya kita jadi orang yang hanya menunggu aja dan berharap akan terjadi situasi normal kembali seperti dulu pada waktu yang dekat, mungkin kita harus merubah tadinya mindsetnya adalah mindset denial, mindset mencoba untuk menghindar, mencoba untuk tidak menerima, mencoba untuk bisa mencari pembenaran-pembenaran. Kita rubah mindsetnya jadi mindset acceptance, menerima. Kita terima, oke, kondisi ini Allah telah takdirkan, insya Allah ini yang terbaik, Allah telah izinkan semua wabah ini sebagai sebuah ujian bagi umat ini, kita terima. Nah, selanjutnya setelah acceptance akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan adaptasi. Jadi yang pertama itu adalah melepaskan fase denial dulu, melepaskan fase pengingkaran, kemudian masuk ke fase, oke, kita terima, ini adalah takdir yang telah diberikan oleh Allah, kemudian kita mulai ini untuk ikhtiar, berangkat dari satu takdir ke takdir yang lainnya lagi. Sehingga kalaupun nanti misalnya ini akan jadi new normal, normal baru, atau ini nanti akan jadi normal yang nanti akan kembali seperti dulu, nggak akan jadi perkara yang cukup signifikan, karena insya Allah kita sudah siap dengan apapun yang terjadi. Nah, itu kira-kira ya, Bapak Ibu, insya Allah kita sisakan waktu untuk tanya jawab, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Andreas, sudah banyak sekali pencerahan yang kami dapatkan. Kalau boleh beberapa item, beberapa poin yang tadi bisa saya tangkap dan saya catat. Yang pertama tadi Pak Andreas menjelaskan tentang kondisi apa ya, bisnis ataupun usaha yang bisa bertahan saat ini di saat COVID-19 gitu ya. Nah, yang dulunya tahun 98 itu UKM itu bisa bertahan dari terpaan angin kencang waktu itu, tetapi ternyata sekarang UKM itu juga tidak kuat untuk menerima musibah ini gitu ya. Kita bisa lihat mungkin di Pekanbaru saja itu usaha nasi goreng di malam hari itu sekarang pada tutup semua gitu. Tidak ada yang buka karena berlakunya PSBB dan lain sebagainya gitu. Orang takut keluar dan sebagainya. Jadi mereka memang tidak berdaya dan banyak saudara-saudara kita yang ter-PHK gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi untuk berbisnis, berusaha itu dimulai dari bagaimana kemanfaatan diri kita, bisnis kita itu terhadap banyak orang gitu. Mungkin kita ingat semua hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, jadi artinya motivasi kita untuk berbisnis, kemudian berusaha itu bukan hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi kita awali dengan bagaimana bisnis itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itu tadi sejalan yang beliau sampaikan sebenarnya, sebaiknya bisnis yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat itu. Nah, ini sebenarnya Pak Sanjaya sejalan sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang dosen dalam Tridharma perguruan tingginya dari bidang pengabdian masyarakat gitu. Memang seorang dosen ini kan melihat problem apa yang ada di masyarakat. Misalkan, oh dia kekurangan pupuk mahal dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membuat pupuk yang harganya murah, tetapi itu menjadi bisnis kita gitu ya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu yang menjadi target gitu. Nah, banyak lagi catatan-catatannya tadi Bapak Ibu sekalian. Beliau juga menyampaikan tadi bagaimana kita sekarang merubah gaya hidup baru kita ini dengan kondisi seperti ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Nah, jadi kita harus ini loh. Dan yang paling penting tadi yang menurut saya adalah bagaimana kita mengoptimalkan kelompok kita ini, kelas kita ini, ataupun kelompok kelas kita ini menjadi kelompok-kelompok yang memang nanti
memunculkan usaha-usaha gitu. Nah, tadi beliau mengatakan, masa sih saya harus membeli sesuatu keluar ke tempat orang lain sementara saudara saya menjual itu gitu ya. Nah, ini mungkin yang belum kita optimalkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada 34 yang bergabung di acara sore ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan untuk sesi pertama mungkin 3 orang, sebutkan nama dan dari mana Bapak Ibu sekalian. Kalian persilakan Bapak Ibu. 3 orang yang pertama. Ya, Pak Fadil. Ya, Pak Arisman, silakan Pak Arisman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andreas, saya Arisman Adnan, dosen di perguruan tinggi di Pekanbaru. Selama berada di rumah, stay at home, saya merasakan hobi saya untuk beres-beres kebun, beres-beres halaman, itu jadi meningkat ya. Artinya saya menduga ini kelas para pekerja yang mempunyai gaji tetap seperti saya ini, ingin mengembangkan hobi mereka, mengisi kegiatan-kegiatan selain tugas mengajar online, tetapi juga bekerja-bekerja fisik. Nah, untuk suasana seperti ini, kira-kira produk apa? Saya yang ngerasakan, misalnya saya perlu apakah pupuk cair, apakah bibit. Nah, saya belum dapat ide nih, Mas. Apa ya? Tapi saya yakin kebutuhan-kebutuhan ini kemungkinan juga akan dimiliki oleh teman-teman lain gitu. Nah, gimana cara memulainya ini nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arisman. Ya, Pak. Mungkin dulu Pak Dimas PP. Silakan Pak Dimas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kedengeran suaranya Pak? Ya, Pak. Beneran. Halo, kedengeran? Nah, beneran, Pak. Halo. Kedengeran, Pak. Walaupun Pak Ya, ada terus. musik nih. Terus. Dengar ya, Pak. Baik. Terus Pak Dimas. Ada Terus Pak Dimas, terus. mungkin yang dia ya. Tapi putus-putus Pak Dimas. Baik. Pak Dimas putus-putus. Baik. Assalamualaikum. Kita pending dulu, silakan Bapak Ibu yang lain dulu. Jadi Mas Andre, saya ini sudah di perkembangan SDO dan sangat halo. Boleh juga. Karena ada yang suaranya keluar itu, suaranya putus. Karena ada yang suaranya yang lain mau keluar itu mulai putus-putus kayaknya. Halo Pak Dimas. Pak Dimas. Kayaknya suaranya dari Bapak. Ya, terus Pak Dimas. Ada yang Suaranya kayaknya dari Bapak dia, kayak dari Ayo terus Pak Dimas. Pak Dimas terus. ya. Oke. Kalau ada yang berisik juga, jadi suaranya keputus. Jadi saya ingin bertanya sama Mas Andre langsung saja, impresif Ya, Pak. dengan apa? Mengumpulkan data ya, menjembatani investasi yang jauh lebih investasi keuangan lewat ya, jadi juga jadi lanjut lagi dulu Pak. Saya dengar nggak?
Halo, 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 halo. Nah, mungkin gini Pak Dimas, silakan ditulis di chat pertanyaannya. Halo Bapak Ibu sekalian, kita pending dulu Pak Dimas. Ditulis saja mungkin ada background musik, jadi nggak jelas. Silakan yang lain mungkin ditulis di chat aja, di chat pertanyaannya. Suara yang nggak mute itu iya, nggak ada background musik di sini. Tadi limit. Coba Pak Fadil yang di mute. Sudah saya mute, mungkin dari noise dari sekitaran Pak Fadil itu. Oke, berarti lanjut Dimas. Halo, saya juga sudah ngajukan pertanyaan itu di chat, singkat aja. Kalau Pak Fadil di mute, berarti dioperalih dulu sama Pak Haris menjadi pembawa acaranya. Assalamualaikum, udah jelas kan? Waalaikumsalam. Ya, Mas Andre, jadi saya udah lama ngikutin iGrow ini dan sangat impresif bagaimana iGrow merubah orang dari investasi via pasar uang ya, langsung ke bisnis real. Nah, saya pengen tahu juga bagaimana iGrow ini bisa mengembangkan ini kan sangat membantu sekali, terutama sekali kalau misalnya kita juga punya interest yang sama di bidang bisnis agribisnis. Sayangnya kan orang iGrow hanya membatasi diri di 10 hektar ya Mas, kalau di luar Jawa ya. Oh, ya Pak. Ya, di luar Jawa gitu. Jadi apakah ada rencana ke depan, apalagi dengan wabah ini ya, kan agribisnis ini sangat berkorelasi dengan ketahanan pangan. Nah, kalau secara pembiayaan bisa di backup begitu ya dengan konsep pasar uangnya iGrow gitu ya, atau permodalannya iGrow ini kan sangat bagus begitu. Atau ada rencana iGrow yang lain mungkin kita bisa di-share, mungkin jarang-jarang ada momen bisa langsung begini ya, berinteraksi lewat online. Mungkin itu Mas Andre, terima kasih. Yap. Baik Pak, ini saya jawab. Sementara saya ingatkan dulu ya Mas Andre ya, mumpung ya, Pak Fadil masih ini. Baik, tadi ada juga pertanyaan dari Pak Eno di chat itu adakah materi strategi menemukan peluang? Kemudian setelah Pak Arisman tadi ada Pak Dimas, lalu ini dari Pak Eno, adakah materi strategi menemukan peluang? Lalu di chat itu juga ada pertanyaan dari Bu Andriani 9. Bagaimana tips dan trik untuk mempromosikan barang secara soft selling? Saya sudah mulai usaha sebagai reseller, namun promosinya masih hard selling. Yang kedua, saya tertarik untuk ikut pelatihan wirausaha yang Mas Andreas tawarkan tadi. Tapi infonya untuk kerjasama dengan institusi ya. Apa ada untuk umum? Terima kasih. Mungkin itu dulu ditanggapi, Mas Andreas, silakan. Ya, baik Pak Haris, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan ini cukup ya waktunya Pak. Untuk yang pertama dari Pak Wiswan ya, untuk kebutuhan berkebun, apakah ini nanti bisa jadi peluang atau tidak? Nah, mungkin salah satu hal yang bisa kita pastikan nanti itu adalah apakah ini ada kebutuhannya atau enggak dan punya prospek atau enggak adalah dengan cara kita melakukan validasi ke sana Pak. Validasinya itu dengan cara kita coba list dari
kenalan-kenalan kita yang hobi berkebun atau yang punya aktivitas dan hobi baru berkebun di tengah wabah kayak begini. Kita coba chat aja misalnya di grup, siapa yang akhir-akhir jadi suka berkebun atau jadi suka merawat tanaman. Saya mau interview dong, atau saya mau tanya-tanya dong. Nah, coba tanya-tanya ke mereka. Tanya tentang masalah apa yang kamu hadapi ketika kamu mengurus kebun kamu. Misalnya kita bikin hipotesis masalahnya, misalnya susah ketemu pupuk cair, tanamannya mati terus karena nggak punya ilmu misalnya. Kemudian minim kelompok untuk bertanya karena bingung nyari di internet, terlalu banyak informasi. Nah, kita coba tanya ke 10 orang paling minimal misalnya. 10 orang untuk bisa melihat pola. Pola dari interview kualitatif kita nanti ketemu pola. Kalau kita udah ketemu pola, nanti kita akan punya kesimpulan, oh ternyata dari 10 orang yang saya wawancara secara singkat, mereka rata-rata punya kebutuhan bahwa mereka sulit menemukan produk-produk untuk berkebun mereka, dari mulai benih, pupuk misalnya. Nah, itu akhirnya bisa jadi sebuah dasar buat kita kalau misalnya menjadi penjual pupuk cair atau pupuk organik dan juga benih kepada mereka, akan punya pasar. Dan dari situ juga, dari 10 orang itu kita juga minta, tolong, ada nggak tetangga kamu yang bisa dikenalkan ke saya yang punya hobi baru kayak kamu juga? Akhirnya dari 10 nanti bertumbuh jadi 20 nanti bertumbuh dari 40. Nah, itu nanti akan jadi market yang akhirnya kita maintain. Nggak apa-apa di awal itu kita maintain satu persatu, tidak otomatis, semua kita maintain satu-satu. Kita coba tanya, kita coba jual secara manual. Tapi ketika itu nanti akan jadi putaran kedua, ketiga, nanti akhirnya akan jadi customer loyal dan akhirnya jadi sebuah sistem yang bergulir. Jadi mungkin saran buat Pak Rizwan, saya rasa itu Pak, mulai dengan interview kualitatif kepada orang-orang di sekitar kita yang punya hobi berkebun juga, dan identifikasi permasalahan mereka apa. Nah, ketika sudah kelihatan pattern-nya, sebuah benang merah kesamaan di antara mereka, di situ mungkin akan jadi area untuk kita masuk ke sana memberikan solusi. Kemudian berikutnya tadi tentang dari Ibu Eno ya, Pak Eno atau Ibu Eno nih, mohon maaf kalau misalnya salah. Adakah materi strategi menemukan peluang? Dimas tadi udah Pak? Oh iya, Pak Dimas ya. Tadi terkait dengan iGrow ya. Apa rencana ke depan untuk dikembangkan? Ya, yang Pak, betul, salah satu aspek terbatasan kami adalah karena infrastruktur dan skalabilitas kami saat ini lebih banyak memang masih di Jawa. Walaupun ada beberapa pulau yang akhirnya sudah mulai bagus kayak di NTB karena di sana kenal dengan Pak Gubernur. Jadi bisa banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa dikerjasamakan dengan Universitas Teknologi Sumbawa, dan kita bisa banyak bangun tanaman-tanaman di sana. Cuman yang beberapa daerah-daerah kita masih terbatas, makanya harus menerapkan standar tadi. Sebenarnya tujuannya adalah semata-mata untuk bisa mengamankan dari aspek market dan produksi, karena kalau misalnya di bawah 10 hektar biasanya economic scale dan economic units-nya masih belum cukup menguntungkan untuk bisa jadi penawaran pembiayaan dari masyarakat. Tapi kedepannya kita merencanakan bahwa ketika kita memang sudah memiliki market yang memang lebih kuat, dan sekarang ini alhamdulillah makin banyak nih permintaan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri dari sisi kebutuhan sayur-sayuran, buah-buahan untuk stok ketahanan pangan mereka. Ketika itu sudah kuat, di situ akhirnya kita nanti mampu untuk bisa memperluas jangkauan ke petani-petani kecil yang memang bahkan cuma 1000 meter persegi pun mereka mampu untuk bisa gabung. Nah, asalkan memang di situ ada cukup banyak petani yang memang bisa digabungkan jadi kelompok tani. Jadi itu yang saat ini. Dan sekarang pun landasan 10 hektar itu bukan dimiliki oleh sendirian, tapi dimiliki oleh perkumpulan. Jadi misalnya ada petani yang punya sehektar, setengah hektar, dikumpulkan jadi 10 hektar. Nah, itu udah bisa sebenarnya. Nah, jadi hampir nggak ada di iGrow itu yang 10 hektar dimiliki oleh sendirian. Karena biasanya itu digabung-gabung sama petani-petani yang lain dan akhirnya jadi kelompok petani. Tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya saja Pak untuk kita bisa sampai ke sana, jadi bisa mengoptimalkan petani perorangan. Kalaupun misalnya mereka lahannya masih sempit. Kalau sekarang kan petani perorangan bisa, tapi memang mereka harus gabung ke kelompok tani sehingga bisa punya jangkauan yang lebih luas. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan dari Eno Suwarno, materi strategi menemukan peluang. Nah, salah satu cara untuk kita menemukan peluang itu adalah pertama kita mempelajari kebutuhan saat ini di industri mana saja. Tadi ada beberapa kan clue dan informasi yang kita bisa gunakan. Nah, itu bisa jadi referensi. Kalau di salah satu industri tersebut kita punya kenalan,
kita punya kapasitas, mungkin kita bisa punya probabilitas untuk masuk ke industri tersebut. Misalnya di industri supply barang-barang kesehatan dan suplemen, kita punya kenalan ke produsennya atau kita punya kenalan ke supplier intinya, misalnya. Nah, itu mungkin bisa jadi kesempatan untuk kita masuk ke sana. Atau kita punya kenalan ke marketnya, orang-orang yang membutuhkan, misalnya, yang membutuhkan barang tersebut. Cukup banyak orang di komunitas kita yang membutuhkan kayak begitu. Nah, kita bisa masuk ke situ. Jadi lihat dari sisi aspek, apakah kita saat ini punya modal, bukan modal dalam bentuk materi, tapi modal dari sisi koneksi, modal dari sisi expertise untuk masuk ke industri tersebut. Nah, ketika sudah ada, masukilah industri tersebut. Nah, ketika sudah masuk ke industri tersebut, nah ini langkah-langkahnya sama seperti jawaban pertanyaan Pak Rizwan tadi. Coba identifikasi orang-orang di sekitar kita, tanyai problem-problem mereka apa aja. Tanya 10 orang, bagus kalau bisa sampai 30 orang, supaya pattern-nya, polanya itu makin kuat. Ketika makin kuat polanya, kita akan semakin percaya diri kalau misalnya ini masalah yang kita ingin selesaikan. Ketika sudah ketemu masalahnya, kita akhirnya cari solusinya. Atau kita mencari orang yang bisa memberikan solusi dan kita memperantarai solusi tersebut sampai ke orang yang punya masalah tersebut. Kita jadi penjualnya, atau jadi resellernya, atau jadi distributornya. Nah, itu adalah salah satu aspeknya. Jadi memang kenali dulu areanya, domain industrinya. Bagus kalau kita punya passion di sana. Tadi kayak Pak Rizwan sekarang sudah punya passion di bidang berkebun. Bagus kalau misalnya kita punya kenalan di sana. Bagus kalau kita punya expertise di sana. Jadi ini lebih banyak asesmen ke diri kita justru. Asesmen ke diri kita. Kemudian akhirnya dari situ kita akhirnya mampu untuk bisa menemukan kepercayaan diri untuk masuk lebih dalam, mengidentifikasi masalahnya. Baru akhirnya kita mencoba mencari dari mana dan bagaimana cara kita untuk bisa mendeliver solusi tersebut kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ya dari Ibu Andriani tadi ya, terkait dengan bagaimana tips dan trik untuk mempromosikan barang secara soft selling. Kalau sekarang sudah mulai jadi reseller, namun promosinya masih hard selling. Nah, salah satu cara terbaik untuk bisa berjualan secara soft selling, karena kalau hard selling itu kelemahannya adalah banyak orang yang mungkin akan risih karena ditawarin terus, misalnya dijapri terus, Bu ada produk ini mau atau enggak? Mungkin sesekali mau, tapi beberapa kali mungkin akan risih kemudian nggak mau misalnya. Salah satu cara terbaik untuk bisa jualan soft selling adalah kita memberikan value kepada customer kita. Value-nya bisa apapun. Value paling mendasar itu adalah konten, tips misalnya, atau inspirasi, pengetahuan baru. Terus dari mana kita memperolehnya? Nah, kita bisa memperolehnya dari internet, Bu. Jadi kita coba googling, atau paling gampang tuh coba search di YouTube misalnya. Search saja tips yang berkaitan dengan industri yang kita masuki. Misalnya Ibu reseller buku anak. Coba cari di Google misalnya, tips pendidikan anak. Nah, itu banyak banget konten-konten tentang itu. Belajarlah satu-satu tuh dari video-video tersebut. Dan jadikan tuh sebagai artikel, atau jadikan tuh sebagai sebuah pedoman atau tulisan sederhana. Misalnya, tips menghadapi anak yang tantrum. Ya, kita kirimkan itu ke para customer-customer kita setiap hari. Besoknya kita kirimkan lagi tips membuat empasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan gizi anak misalnya. Tips membuat makanan sehat anak di tengah era pandemik kayak begini. Dan itu inspirasi atau ilmunya bisa kita dapatkan dari YouTube. Semuanya bisa kita dapatkan dari sana ketika kita pandai untuk mencari-cari sumber informasinya. Jadi berikan value, berikan manfaat. Karena kan kalau hard selling itu kan kita asking, meminta. Tapi kalau misalnya kita mengimbanginya minimal 3:1. 3 kali kita memberi, 1 kali kita meminta. 3 kali kita memberikan value, manfaat, bantuan kepada mereka, memberikan inspirasi, memberikan materi kepada mereka, 1 kali kita jualan ke mereka. Nah, harusnya itu nanti akan cukup untuk bisa menjadi penyeimbang dan jadi sebuah parameter untuk mencoba membuat agar customer kita bisa loyal. Kemudian yang pelatihan kewirausahaan, itu memang sekarang kita masih modelnya B2B. Cuman nanti kita akan rencanakan kalau sudah rilis platform websitenya akan direncanakan bisa diakses oleh publik. Misalnya dalam waktu dekat ini, Ibu, di bulan Mei. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya nanti akan berkabar, insya Allah. Mudah-mudahan bisa sampai informasinya ke Bapak Ibu sekalian. Yaitu kira-kira Bapak Ibu, semoga bisa memberikan manfaat ilmunya sampai saat ini. Masih banyak yang saya perlu untuk belajar, pengalaman juga masih belum banyak, tapi semoga sedikit ilmu ini dan pengalaman ini mampu untuk bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Haris, monggo Pak.
Baik, terima kasih. Andreas. Pak Fadil sudah bisa online? Sudah bisa, masih backgroundnya masih kuat suaranya Pak? Kalau enggak langsung di ini Pak, dipandu saja. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, ada background di belakang Fadil itu Pak Fadil. Iya, Pak Haris silakan lanjut. Saya mute aja, saya matikan mic saya. Pak Haris mohon lanjut. Oke. Baik, sampai jam berapa rencananya Pak Fadil? Ini sudah jam 5:30. Masih ada satu pertanyaan sebenarnya Mas Andreas, diselipkan ini oleh Pak dari Pak Haris, ya. Pak Haris ini jam 5:30. Mungkin Pak Andreas di daerah Jakarta kan sudah hampir mau berbuka puasa ini. Oh iya, Mungkin, baik. kita catat aja ininya, pertanyaannya nanti saya yang haruskan ke Pak Andreas. Oh, boleh Pak, begitu bisa. Nanti saya balas via voice note atau chat, bisa juga. Iya, nanti dibalas lewat chat aja mungkin bisa, Pak Andreas ya. Nanti saya teruskan ke Pak Andreas. Pertanyaan yang ada ini, ya, saya kira mungkin gini aja, karena waktu sudah 5:30, daerah Depok mungkin hampir berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita sore ini. Terima kasih banyak kepada Pak Andreas yang sudah menyampaikan banyak materi dan motivasi pada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi bahan kita semua untuk memikirkan ke depan bagaimana kita dalam satu kelas, satu kelompok ini, satu jamaah ini bisa membuka bisnis-bisnis baru gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini terjadi nanti. Mungkin itu Pak Andreas, terima kasih banyak atas share pengalamannya, share ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita sore ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita lakukan sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk rekaman insya Allah akan kita share Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tahiyatul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Herwan rambutnya udah potong pendek ya.